Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Di video kali ini, Ratu akan membahas sebuah alur film yang berjudul Long Visit. Film ini menceritakan tentang kasih sayang ibu yang nyata dan sukses bikin Ratu baper. Film drama asal Korea Selatan ini rilis pada tahun 2010. Film ini juga dibintangi oleh Park Jin Hye, Kim Hye Suk, dan Jo Young Jin. Baiklah, daripada penasaran, yuk kita let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang diantar oleh suami dan anak perempuannya ke stasiun kereta. Wanita ini bernama Jisuk. Ternyata dia hendak pulang ke kampung halamannya lantaran ingin menjenguk ibunya. Di kereta, Jisuk menikmati sepanjang perjalanannya itu. Kemudian Jisuk melihat seorang anak kecil dan ibunya yang sedang belajar membaca. Tiba-tiba Jisuk teringat akan masa lalunya. Saat Jisuk masih kecil, ia kerap membaca sebuah dongeng di dalam bus yang juga disupiri oleh ayahnya. Tiap hari ia ikut bus ayahnya tersebut untuk berangkat dan pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Jisuk langsung disambut oleh ibunya yang terlihat sangat sayang kepadanya. Bahkan saking sayangnya nih, ibunya lebih pilih kasih ke dia sebagai anak perempuan sulung ketimbang adik lelakinya. Beberapa tahun berlalu, Jisuk sudah mulai beranjak remaja. Jisuk melewati masa kecilnya dengan bahagia. Bagaimana tidak, cinta ibunya benar-benar tercurah kepadanya. Suatu hari di pasar, Jisuk dibuat kesal dan malu dengan sikap ibunya yang sering menawar barang dagangan orang dengan sadis. Jisuk kesal karena sebenarnya ibunya punya uang untuk itu, tapi ibunya memilih menawarnya dengan semurah mungkin, lalu membawa pulang uang kembaliannya yang tidak seberapa itu. Di tempat lain terlihat ayahnya sedang bekerja sebagai sopir bus. Namun beberapa orang malah mengejeknya karena ayah Jisuk memiliki kaki yang agak pincang. Hal itu membuat ayahnya sering dibully oleh orang lain. Keadaan ekonomi orang tua Jisuk memang amat sangat sederhana, bahkan terbilang ekonomi kelas bawah. Dan ibunya rela menahan saat dipukuli oleh ayah Jisuk yang memang sering uring-uringan ketika dibully oleh orang karena keadaannya. Jisuk dan adiknya hanya bisa menangis karena melihat sikap ayahnya. Tak lama kemudian, ibu Jisuk datang untuk menenangkan mereka. Jisuk yang sudah terlanjur kesal, ia pun berlari meninggalkan rumah. Di sebuah jembatan, Jisuk sedang ditemani oleh sahabatnya yang bernama Mi-jung. Dia lalu mencurahkan semua kekesalannya karena tak tahan melihat kelakuan ayahnya. Gara-gara sikap ayahnya tersebut membuat Jisuk tumbuh dengan penuh kebencian terhadap rumahnya hingga berjanji tidak akan pernah menikah. Karena menurutnya pernikahan tersebut hanyalah membuat wanita sengsara seperti ibunya. Pada suatu hari sekolah Jisuk mengadakan pertemuan dengan para wali murid. Ibunya yang datang terlambat, ia pun segera dihampiri oleh Jisuk. Namun Jisuk malah mengusir ibunya karena merasa malu melihat penampilannya. Dengan derai air mata, ibu Jisuk akhirnya kembali pulang ke rumah. Meski kecewa, tapi ibunya tetap sayang dan menyadari sikap anaknya yang malu dengan keadaannya. Beberapa tahun kemudian, kini Jisuk sudah menginjak bangku SMA. Ketika Jisuk pulang sekolah, ia kembali dibuat sedih karena melihat ayahnya kembali menyiksa ibunya. Dengan emosi, ia lalu membanting perabotan yang ada di depannya. Dia berkata kepada ayahnya untuk membunuh ibunya saja daripada ia terus menyakitinya setiap hari. Jisuk lalu pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Sang ibu yang khawatir kemudian menyusul dengan membawa makanan untuk Jisuk. Terlihat Jisuk masih kesal dengan perlakuan ayahnya. Namun ibunya mencoba untuk menenangkan dan menghibur Jisuk sampai ia kembali tersenyum. Ibu Jisuk selalu membela apa yang diinginkan oleh Jisuk, termasuk keinginannya untuk kuliah di Seoul. Ayah Jisuk sebenarnya nggak setuju akan hal tersebut. Karena selain biaya kuliah yang mahal, jaraknya juga sangat jauh dari orang tuanya. Akan tetapi kabar baik pun datang. Jisuk ternyata lulus perguruan tinggi di Seoul dengan mendapatkan beasiswa. Mendengar kabar tersebut, ibu dan ayahnya terlihat sangat senang dan bahagia. Hingga di hari keberangkatannya ke Seoul, Jisuk diantar oleh ayah, ibu, dan adiknya hingga ke stasiun. Ibunya melepas kepergian Jisuk dengan sangat berat.
Dalam perjalanan, Jisuk membuka perbekalan yang sudah disiapkan oleh ibunya. Di situ terdapat banyak makanan yang disukai oleh Jisuk, beberapa kantong uang koin, dan juga sebuah surat. Dalam isi surat tersebut, ibunya bilang bahwa uang koin itu adalah tabungannya selama bertahun-tahun yang khusus disiapkan untuk masa depan Jisuk. Jisuk pun terharu dan menangis. Ia merasa sedih atas semua limpahan kasih sayang ibunya. Jisuk menjalani masa pendidikan di Seoul dengan sangat serius. Biaya hidup yang tinggi membuatnya harus bekerja part-time untuk kebutuhan hidupnya. Berawal dari tempat kerjanya, ia akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki bernama Junsu. Tanpa sadar, mereka pun saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Jisuk selalu mengisi waktunya dengan belajar. Ketika ia rindu dengan ibunya, ia selalu menelpon untuk menanyakan kabar dan bercanda tawa bersama ibunya. Pada suatu hari, ibu Jisuk pergi ke Seoul untuk mengunjunginya. Dia sempat kesal karena ibunya membawa terlalu banyak barang bawaan untuknya. Karena menurut Jisuk, hal itu sangat merepotkan. Malam harinya di apartemen Jisuk, ibunya melihat Jisuk sedang berbincang dengan pacarnya melalui telepon. Namun Jisuk belum mau mengenalkan pacarnya. Singkat cerita, Jisuk dan pacarnya membicarakan niatan mereka untuk segera menikah. Mereka pun mengatur jadwal untuk pertemuan orang tuanya masing-masing. Ibu dan ayah Jisuk mulai mempersiapkan baju dan berdandan mati-matian untuk acara pertemuan tersebut. Sayangnya, pacar Jisuk adalah orang yang berada. Saat pertemuan berlangsung, pihak keluarga Junsu tidak setuju dengan Jisuk yang orang biasa saja, apalagi dari desa. Ibu Jisuk yang tidak tahan akan hinaan itu, ia pun mengajak suami dan anaknya pergi meninggalkan tempat itu. Saat di apartemen, Jisuk menangis sedih di pangkuan ibunya. Namun Jisuk tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat ibunya sakit hati. Seketika ibu Jisuk menyesali akan semua perbuatan yang telah terjadi. Dia tidak tega jika harus melihat anaknya gagal menikah dengan orang yang dicintainya. Di tengah hujan deras, ibunya memberanikan diri untuk mendatangi kediaman keluarga Junsu. Dia rela bersimpuh di depan calon besannya, memohon maaf dan memohon dengan sangat agar ibu Junsu merestui hubungan anak-anak mereka. Usaha ibunya pun tidak sia-sia. Jisuk akhirnya menikah dengan Junsu, lelaki pujaannya. Dan tak terasa Jisuk sudah mengandung anak pertamanya. Singkat cerita, Jisuk sedang dibawa ke rumah sakit untuk proses persalinannya. Terlihat ibu Jisuk yang sangat khawatir akan kondisi anaknya tersebut. Sampai seorang perawat harus menahan ibu Jisuk agar ia tidak masuk ke ruang persalinan. Jisuk akhirnya melahirkan bayi perempuan yang cantik. Dia pun mulai sadar begitu besar perjuangan untuk melahirkan. Hingga suatu hari, ayah Jisuk yang sudah sakit-sakitan diketahui telah meninggal dunia. Jisuk dan ibunya pun menangis mengiringi kepergian sang ayah. Meskipun ayahnya seorang yang pemarah, namun ayahnya sangat menyayangi Jisuk. Setiap pulang kerja, sang ayah selalu membelikan makanan kesukaan Jisuk. Dan saat kepergian Jisuk ke Seoul, ayahnya juga sangat bersedih. Ayahnya tetap menyayangi Jisuk meskipun dengan cara yang berbeda dengan ibunya. Kini tinggallah ibunya seorang diri, karena adik lelaki Jisuk juga tinggal jauh dari rumah ibunya. Jisuk membujuk ibunya agar mau tinggal dengannya di kota, karena ia kasihan jika ibunya harus tinggal seorang diri di rumah yang sepi. Namun ibunya menolak dan berkata, "Ibu harus di sini, Nak, agar kau punya tempat yang dikunjungi saat bertengkar dengan suamimu." Lamunan Jisuk akhirnya terhenti seiring kereta berhenti di tempat tujuannya. Setelah tiba di kampung halamannya, ia langsung menemui ibunya dan ibunya sangat gembira saat menyambut kedatangannya. Di saat ibunya sedang menyiapkan makanan untuknya, ia melihat baju-baju masa mudanya yang masih digunakan oleh ibunya. Saat makan berlangsung, Jisuk terlihat mencampurkan air ke dalam nasinya. Dia mengatakan bahwa pencernaannya sedang tidak baik. Sore harinya, Jisuk menyempatkan untuk bertemu Mijung, sahabat lamanya. Mereka saling melepas rindu dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Saat itu Jisuk juga menitip pesan agar sahabatnya sering mengunjungi ibunya. Saat makan malam tiba, ibu Jisuk terlihat menyiapkan bubur untuknya. Pada saat itu Jisuk mulai bersikap tidak biasa. Ibunya pun bertanya apakah ia sedang bertengkar dengan suaminya. Jisuk hanya menjawab bahwa ia sedang rindu dengan ibunya. Jisuk yang sudah terbangun dari tidurnya, ia lalu melihat foto-foto di kamarnya dan membaca kembali buku diary-nya.
Kenangan masa kecilnya bersama ayahnya, adiknya, dan juga ibunya membuatnya sangat bersedih. Hari itu Jisuk berencana menghabiskan waktu bersama ibunya. Dia mengajaknya jalan-jalan, makan di restoran, belanja, dan juga berfoto bersama untuk dicetak sebagai kenang-kenangan. Pada malam hari Jisuk bergurau kepada ibunya, kenapa ia bisa cantik? Ibunya pun menjawab, karena ia juga memiliki rahim yang bagus dan dirinya juga cantik. Tiba-tiba Jisuk meminta maaf atas semua kelakuan yang menyebalkan terhadap ibunya selama ini. Namun ibunya justru curiga karena Jisuk yang terlihat menyembunyikan sesuatu. Akhirnya ibu Jisuk menelpon menantunya yang ada di Seoul. Ibu Jisuk memaksanya untuk jujur tentang keadaan mereka. Dengan berat hati, suami Jisuk mengatakan sebuah kabar yang meluluh lantakkan hati ibunya. Jisuk sebenarnya pulang karena ingin berpamitan kepada ibunya. Karena dia menderita kanker pankreas stadium akhir dan usianya hanya terhitung bulanan lagi. Mendengar hal tersebut, ibu Jisuk pun sangat terpukul. Saat Jisuk sedang bersiap tidur, ibunya terlihat terus memijat kaki Jisuk. Jisuk lalu berkata bahwa besok ia harus berangkat lebih awal. Tiba-tiba ibu Jisuk menangis sambil mengatakan bahwa Jisuk akan baik-baik saja. Jisuk akan selalu menjadi anaknya sampai kapanpun juga. Di situ Jisuk mulai menyadari jika ibunya sudah tahu akan kepergiannya dalam waktu dekat ini. Ibu Jisuk tak kuasa menerima keadaan saat anaknya akan pergi meninggalkannya. Jisuk meminta maaf karena telah membuat ibunya banyak kecewa. Ibunya pun meminta maaf karena ia tidak bisa menjaganya dengan baik. Pagi hari pun tiba. Ibunya melepas Jisuk dengan amat sangat berat di stasiun kereta. Dengan berat hati, ibu Jisuk harus melihat putrinya untuk terakhir kalinya. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Karena itu adalah perpisahan terakhir dengan anak kesayangannya. Beberapa bulan kemudian, kini hari di mana ibu Jisuk tidak akan bisa lagi melihat anaknya. Jisuk akhirnya meninggal karena penyakitnya tersebut dan meninggalkan orang-orang yang tercinta. Ibu Jisuk pun berpamitan dengan menantu dan cucunya. Kini ia berpulang dan menjalani hari-harinya tanpa semangat. Menghabiskan sisa tuanya dengan rasa rindunya kepada Jisuk. Dan berharap di kehidupan mendatang, dia masih diberi kesempatan untuk menjadi ibu dari Jisuk lagi.